damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan mulai hari ini saudara, ada yang sangat penting. Saya akan membuka tentang 10 fungsi Alkitab. 10 fungsi Alkitab. Dan kita akan mempelajari setapak demi setapak. Saya berharap dengan mempelajari 10 manfaat Alkitab, maka kita mulai sekarang akan makin giat untuk mempelajari firman Tuhan di dalam Alkitab dan mengerti buat apa, dan itu mengubah hidup kita dan kita makin diberkati. Nah, saudara, 10 manfaat Alkitab yang pertama dalam RHI Renungan hari ini adalah Alkitab membawa pada jalan keselamatan. Atau dengan kata lain, Alkitab menunjukkan jalan keselamatan yang sejati. Saudara tahu, di dunia ada banyak agama, ada banyak teori, ada banyak ajaran, ada banyak keyakinan. Ada yang mengajarkan kalau orang mau selamat, ya dirinya sendiri dengan cara taat pada syariat, aturan, dan seterusnya, nanti amalnya akan mengantarnya sampai ke surga, katanya begitu. Ada yang lain berbeda lagi, yaitu dengan kebersihan hati, dan nanti itu yang membuat kita terhitung sebagai orang yang saleh. Ada. Tapi saudara akan tahu bahwa orang yang berdosa tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Orang yang berdosa tidak mungkin membersihkan dosanya sendiri. Dan kita akan tahu apa ajaran yang sesungguhnya. Oleh sebab itu saudara, saya berharap kita bisa sungguh-sungguh menghayati hal ini. Dan mari kita siapkan, karena Alkitab yang membawa pada keselamatan itu akan ditunjukkan di dalam ayat-ayat yang kita baca dari Alkitab. Siapkan dirimu, dan saya berharap RHI Renungan hari ini menjadi berkat buat saudara dan saya, tapi juga buat anak-anak muda, buat siapapun yang sedang belajar tentang iman Kristen. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, pertama-tama saya mau ajak kita untuk membaca dari 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Yang demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada jalan keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saya ulangi pembacaan dari 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Saudara, kita menemukan fakta bahwa kitab suci itu memberikan hikmat dan menuntun kita untuk mengenal jalan keselamatan yang sejati yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau mau selamat, ya saudara harus mencari sumber keselamatan. Kalau mau selamat, ya tidak ada jalan lain yang menyelamatkan, yang menjadi sumber keselamatan. Ya di sini adalah Tuhan.
di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Keselamatan tidak ada dalam nabi-nabi. Karena apa? Karena nabi-nabi itu manusia. Bagaimana mungkin manusia menyelamatkan manusia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oleh sebab itu, keselamatan di dalam Tuhan. Dan itu berkarya di dalam Yesus Kristus yang adalah Mesias. Dia bukan sekedar nabi besar. Dia adalah Mesias yang nanti akan menjadi hakim, yang nanti akan menghakimi semua, termasuk nabi-nabi ketika hari kiamat tiba. Mesias, Yesus Kristus, dialah jalan keselamatan. Oleh sebab itu, Alkitab, kitab suci yang kita baca, menunjukkan itu, saudara. Menunjukkan itu. Dan keselamatan menjadi nyata. Nah, ini poin yang penting, saudara. Dan buktinya apa? Bahwa kitab suci menunjukkan jalan keselamatan. Ajak kita mencermati Kisah Rasul 4 ayat 11 dan 12. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 11 dan 12. Dikatakan apa? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara bisa membaca di Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 12, utamanya ayat 12. Kitab suci, Alkitab menunjukkan jalan keselamatan. To the point. Pasti, ya dan amin. Bukan semoga, moga-moga mungkin, tapi yes, ya dan amin. Oleh sebab itu mulai sekarang saya mengajak, mari saudara belajar untuk membaca firman Tuhan ini. Mari kita belajar untuk menghayati dan memahami firman Tuhan ini. Kenapa? Karena firman Tuhan ini membawa hikmat dan menunjukkan jalan keselamatan buat saudara dan saya. Selamat untuk menghayati hal ini. Kita akan cermati pada poin berikutnya tentang manfaat Alkitab. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar untuk memahami tentang manfaat Alkitab, manfaat kitab suci di dalam Kristus, dan kami menemukan bahwa Alkitab menunjukkan pada jalan keselamatan yang sejati di dalam Yesus. Semoga kami rajin membaca Alkitab, mengimani, semoga kami tidak terpengaruh oleh berbagai macam suara di luar yang meragukan. Karena apa? Karena kami tahu bahwa Alkitab menunjukkan pada jalan keselamatan yang sejati. Berkatilah kami ya Allah, demi Kristus pengantar kami. Haleluya. Amin.